Bayangkan, ketika jutaan pasukan dari Eropa berbondong-bondong meninggalkan negeri mereka, membawa semangat salib untuk merebut tanah yang dianggap suci. Di balik bendera salib itu, tersimpan ambisi kekuasaan, kepentingan politik, dan tragedi kemanusiaan yang menggetarkan sejarah Islam. Inilah awal mula dari kisah panjang Perang Salib. Perang Salib pertama, 489 Hijriah, 1096 Masehi. Saat Paus Urbanus II dipilih sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik pada tahun 481 Hijriah, ia mulai menyerukan perang suci untuk merebut kembali Baitul Maqdis dan menyelamatkan para peziarah Kristen dari gangguan kekuasaan dinasti Saljuk. Seruan ini disambut oleh banyak rakyat Eropa, terutama oleh Petrus Sang Pertapa yang memimpin rakyat jelata, perampok jalanan, dan pengemis untuk bergabung. Pasukan yang tidak terorganisir ini kemudian menyusul pasukan resmi yang dikirim dari Prancis dan wilayah Eropa lainnya. Namun, banyak dari mereka tidak tahu tujuan mereka sebenarnya, sehingga melakukan penjarahan di sepanjang perjalanan hingga rakyat Bizantium pun merasa terganggu. Pasukan salib resmi tiba di Konstantinopel dan berjumlah sekitar 1 juta orang, di antaranya 200.000 prajurit. Mereka tidak memiliki komando tunggal dan tidak melibatkan raja-raja besar Eropa karena para raja masih sibuk melawan umat Islam di wilayah Andalusia, Spanyol. Pasukan ini terus bergerak ke wilayah Turki dan merebut kota Nicea, lalu merebut Konya, Mar-Asi, hingga mencapai wilayah Antakia dan mendirikan kerajaan kecil di sana. Dengan licik, pasukan salib membuat perjanjian dengan Fatimiyah bahwa mereka akan membagi wilayah Syam, Suriah, dan Palestina. Tapi kemudian mereka mengingkari perjanjian tersebut dan mengepung serta merebut Baitul Maqdis. Dalam waktu 41 hari pengepungan, kota itu jatuh dan terjadi pembantaian besar-besaran di dalam masjid. Ribuan kaum muslimin dibantai secara kejam. Mereka juga merebut kota Bethlehem, Hebron, Yafa, Nablus, Nazaret, dan lainnya. Namun, mereka kehilangan ratusan ribu prajurit dalam perjalanan. Dari 300.000 pasukan, hanya sekitar 40.000 yang berhasil masuk Yerusalem. Setelah keberhasilan awal itu, berdirilah 4 kerajaan salib, Edessa, Al-Raha, Tripoli, Yerusalem, dan Antakia. Namun umat Islam mulai bangkit, melakukan serangan balik, hingga pasukan salib mengalami kerugian jiwa dan harta yang besar. Inilah babak pertama dari tragedi berdarah Perang Salib. Tapi ini belum selesai. Umat Islam tak tinggal diam. Perlawanan demi perlawanan mulai bangkit. Lalu, bagaimana kisah Perang Salib selanjutnya? Siapa tokoh-tokoh hebat yang tampil membela Islam? Ikuti episode selanjutnya, dan temukan kisah heroik yang menggetarkan jiwa.